Nou, de Bond van Indonesië heeft nog niet jou contact, nog geen contact met je opgenomen? Nee, nog niet. Nog niet, oké. Maar stel je voor dat dat gebeurt, wat zou je dan antwoorden? Ja, ik denk wel dat ik ja zou zeggen, maar dan zou ik wel bijvoorbeeld moeten kijken hoe het dan met de club zit en of ik dan bijvoorbeeld geen competitie heb, want competitie is natuurlijk ook heel belangrijk. Meestal wanneer het nationaal elftal speelt, dan hebben wij bijvoorbeeld hele belangrijke competitiewedstrijden. Ja, ik snap het. Maar stel je voor, als dat er bijvoorbeeld niet was, dan zal de kans wel heel groot zijn dat ik ja zou zeggen. Yang namanya target itu nggak semuanya tercapai. Ekspektasi ya gini lah. Tetapi ketika ya memang belum mencapai, ya saya meminta ya kembali bergabungnya beberapa pemain kita di luar negeri yang sekarang balik ke pangkuan Ibu Pertiwi itu tidak sesuai dengan aturan FIFA. Erick Thohir kayaknya bukan ketua kaleng-kalengan ya. Semua aturan saya pelajarin gitu. Nggak mungkin saya menghalalkan segala cara sebatas hanya menjual mimpi. Enggak, kita nggak jual mimpi, kita jual sesuatu yang bisa jadi kenyataan, tetapi kita harus kerja keras semua. Mengaku cinta Indonesia, Kenzo Ridwold beri sinyal kuat untuk dinaturalisasi ada hubungan dengan Jero. Kabar menarik datang dari dunia sepak bola nasional. Nama Kenzo Ridwold, pemain muda berdarah Indonesia, mulai mencuri perhatian usai mengungkapkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Kenzo sendiri bukan sosok asing di dunia sepak bola Eropa. Ia ternyata masih memiliki hubungan keluarga dengan mantan pemain Crystal Palace asal Belanda, Jero Ridwold, meskipun terbilang cukup jauh. Nama Jero Ridwold lebih dulu dikenal publik sepak bola karena kiprahnya yang pernah bermain bersama timnas Belanda. Ditambah dengan kabar bahwa saat ini PSSI sedang mengusahakan proses naturalisasi Jero Ridwold yang kadang-kadang lebih sulit daripada saat menaturalisasi Martin Paes. Namun kali ini perhatian publik Indonesia justru tertuju kepada Kenzo. Kenzo Ridwold saat ini tercatat pernah memperkuat timnas Suriname U17 sebanyak 3 kali. Meski demikian, peluang dirinya untuk membela timnas Indonesia masih terbuka lebar. Mengingat Suriname bukan bagian dari Konfederasi AFC dan status Kenzo belum pernah membela timnas senior. Yang menarik, darah Indonesia dalam diri Kenzo berasal dari sang ibu. Ia bahkan mengaku sudah diperkenalkan dengan budaya Indonesia sejak kecil. Hal itu membuatnya tumbuh dengan rasa cinta yang cukup kuat terhadap pada kelahiran nenek moyangnya. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Kenzo dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Yusa Nugraha di kanal YouTube pribadinya. Dalam video tersebut, Kenzo secara terang-terangan mengatakan siap bila suatu saat mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Aku sangat menyukainya. Aku suka ketika melihat pemain bisa membela negara yang menjadi bagian dari akar mereka. Jadi mungkin aku akan menerima tawaran tersebut membela Indonesia, ujar Kenzo. Nog nooit? Nee, nog niet, maar deze zomer wil ik wel echt heel graag gaan. Ja? Oké, ja man, moet je doen man, het is echt mooi hoor, Indonesië. Ik heb nog niet heel veel met mijn familie gesproken van Indonesië. Omdat de meeste van hen zitten zeg maar daar zelf, dus contact, er is wel contact, maar niet zo heel veel. Ik vind het heel goed, ik vind het heel mooi dat mensen voor hun roet spelen, voor hun vaderland, dus ik vind dat wel echt heel mooi, ja. En soms, niet soms, heel vaak denk ik er ook over na om het te doen, maar er is nog nooit echt iemand concreet naar me toe gekomen om bijvoorbeeld voor Indonesië te spelen. Santai kata. Dan juga, nah kembali kalau ada kritikan PSSI ini komersialisasi, ya memang saya perlu dana yang besar untuk membangun sepak bola Indonesia, dan nilainya ini saya sudah bilang bisa 500 sampai 1 triliun kan, ada gitu loh. Nah itu yang kita harus lakukan, bahwa sebuah harapan
yang harus kita bangun, tapi bukan harapan palsu, ini beneran. Ya, kita punya target-target. Pernyataan itu tentu menjadi sinyal positif bagi PSSI, apalagi saat ini Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut memang tengah aktif berburu pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di berbagai level. Sebelumnya, nama Jero Ridwan juga sempat santer dikaitkan dengan wacana naturalisasi ke Indonesia. Namun proses itu jelas tidak mudah, mengingat Jero sudah pernah mencatatkan penampilan bersama timnas Belanda senior. Sementara itu, Kenzo yang masih berusia muda justru dinilai lebih realistis untuk dijadikan bagian dari proyek jangka panjang timnas Indonesia. Ditambah dengan latar belakangnya yang sudah mengenal budaya Indonesia sejak kecil menjadi nilai plus tersendiri bagi dirinya. Kini semua kembali bergantung pada langkah PSSI dan tentu saja keputusan Kenzo sendiri dalam mengambil keputusan. Publik sepak bola Indonesia patut menantikan kelanjutan cerita dari keluarga Ridwan ini, yang mana merupakan keluarga pesepak bola yang sama-sama punya peluang membela timnas Indonesia. Akankah di masa depan nama Kenzo Ridwan benar-benar berkostum merah putih, atau justru menyusul jejak Jero tetap bertahan di Eropa? Menarik untuk dinantikan. Dunia sepak bola Indonesia kembali dikejutkan oleh kabar menggembirakan dari tanah Eropa. Setelah sebelumnya ramai pemberitaan tentang proses naturalisasi Jero Ridwan, kini muncul nama lain dari keluarga yang sama, yaitu Kenzo Ridwan. Meski hubungan mereka merupakan keluarga jauh, keduanya memiliki satu kesamaan penting. Mereka punya darah Indonesia dan sama-sama menunjukkan ketertarikan untuk membela timnas Garuda. Siapa Jero dan Kenzo Ridwan? Jero Ridwan adalah pemain sepak bola profesional asal Belanda dan memiliki keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris. Ia pernah mencatatkan caps bersama timnas Belanda, tim Orange di level senior, meskipun sempat menjadi bagian dari skuad elit Eropa. Karir Jero di level internasional belum terlalu banyak dimaksimalkan. Hal inilah yang kemudian membuka peluang bagi PSSI untuk melakukan pendekatan dengan harapan ia bersedia dinaturalisasi dan memperkuat Indonesia. Di sisi lain, Kenzo Ridwan adalah pemain muda yang kini aktif bermain dan telah mencatatkan 3 penampilan bersama timnas U17 Suriname. Meskipun belum setenar Jero, Kenzo punya potensi besar. Ia lahir dan besar di lingkungan multikultural yang membuatnya akrab dengan berbagai budaya, termasuk budaya Indonesia yang mengalir dari garis keturunan ibunya. Kenzo cinta Indonesia sejak kecil. Dalam wawancara bersama YouTuber sepak bola diaspora Yusadu Keraha, Kenzo mengungkapkan banyak hal menarik tentang dirinya. Salah satunya adalah bagaimana sejak kecil ia telah diperkenalkan dengan budaya Indonesia, mulai dari makanan, kebiasaan keluarga hingga nilai-nilai budaya membuatnya merasa dekat dengan akar asal-usul ibunya. Aku sangat menyukainya, aku suka mereka bermain di negara yang menjadi akar mereka. Jadi mungkin aku akan mengambil tawaran tersebut membela Indonesia, ujar Kenzo dalam video tersebut. Pernyataan itu jelas menunjukkan bahwa Kenzo tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia jika ada kesempatan, dan ia juga bangga akan darah keturunan yang dimilikinya. Peluang besar bagi Indonesia dengan latar belakang sepak bola Eropa dan pengalaman bermain di level internasional bersama timnas Suriname U17. Kenzo bisa menjadi salah satu aset berharga untuk Indonesia. Usianya yang masih sangat muda juga memungkinkan ia menjadi bagian dari regenerasi timnas Indonesia ke depan. Apalagi jika ia bermain di klub profesional yang punya standar latihan tinggi. Sementara itu, Jero Ridwan yang telah matang secara pengalaman bisa memberikan pengaruh besar di lini tengah atau belakang timnas Indonesia. Sebagai pemain yang pernah berlaga di Premier League, kehadirannya tentu akan sangat membantu dari segi kualitas maupun mentalitas bertanding. PSSI dan strategi naturalisasi. Langkah PSSI dalam mencari dan mengajak pemain diaspora untuk membela Indonesia bukanlah hal baru.
Beberapa tahun terakhir, proses naturalisasi pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shin Patinama, dan Rafael Struijk menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat skuad Garuda dengan standar internasional. Namun, pendekatan kepada Kenzo dan Jairo Riedewald bisa menjadi langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang. Jairo dapat langsung memperkuat tim senior, sedangkan Kenzo bisa lebih dulu masuk ke kelompok kubur seperti U20 atau U23 sebelum naik ke senior. Dengan begini, kesinambungan skuad bisa lebih terjaga. Bukan sekedar darah, tapi juga hati. Yang membuat kisah ini semakin menyentuh adalah bahwa Kenzo tidak hanya mewarisi darah Indonesia, tetapi juga menaruh hati pada tanah leluhurnya. Ia tidak melihat Indonesia hanya sebagai opsi kedua, melainkan sebagai bagian dari identitasnya. Ini merupakan aspek yang sangat penting karena membela tim nasional bukan hanya soal sepak bola, tapi juga soal semangat dan kebanggaan. Banyak pemain diaspora yang memilih untuk membela negara asal keluarganya karena dorongan emosional dan kebanggaan akan akar mereka. Kenzo termasuk dalam kategori ini, dan itu adalah pertanda baik bagi masa depan timnas Indonesia. Kisah Jairo dan Kenzo Riedewald menjadi bukti bahwa talenta diaspora Indonesia tersebar luas di seluruh dunia. Mereka tidak hanya punya kemampuan bermain di level tinggi, tapi juga punya koneksi emosional dengan Indonesia. Jika semua proses berjalan lancar, bukan tidak mungkin kita akan melihat dua Garuda berdarah Eropa ini terbang bersama di bawah bendera merah putih. Harapan kini tertuju pada langkah PSSI selanjutnya. Apakah mereka akan melanjutkan pendekatan kepada Kenzo seperti yang dilakukan pada Jairo? Satu hal yang pasti, Indonesia akan selalu menjadi rumah bagi siapapun yang mencintainya.